Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala far'un wa qala law ba'a hayawanan aw ghairahu bisyarti bara'atihi minal uyub fil mabi'i aw an la yarudda biha sahhal aqdu wa bari'a min aibin batinin bil hayawani mawjudin halal aqdi lam ya'lamhul ba'i'u la an aibin batinin fi ghairil hayawani wala zahirin fihi. Waqala dikatakan apabila seseorang menjual binatang atau lainnya dengan syarat lepas dari tanggungan kecacatan atau dengan syarat tidak boleh dikembalikan lagi, maka akad itu adalah sah. Dan untuk selanjutnya penjual terlepas dari tanggungan cacat batin yang telah ada suatu akad dan tidak diketahui pembeli pada barang jual berupa binatang, tetapi tidak terlepas dari tanggungan cacat batin pada barang jual selain binatang, dan cacat lahir pada barang jual berupa binatang. Nah, jadi kalau binatang ternak kita jual tentu nampak aibnya di dalam, kita tidak tahu dalam perutnya. Tapi kalau benda pecah belah itu kan kelihatan di dalamnya, itu beda hal-hal masalah itu. Jadi kalau yang di luar cacat tampak sebut itu, tidak tahu batinnya, itu sah jual beli. Tapi kalau pecah belah, terkadang di kedai itu bilang ini kalau pegang pecah beli, dia bilang tuh ya. Atau dikatakan kalau ini ada lagi yang parah lagi, pegang beli gitu, ada lagi ya. Dan benda yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Nah, ini parah lagi juga, tidak boleh model begitu. Nih kita memang begitu sudah notanya. Ya, orang jual beli itu begitu rata-rata nampaknya dalam nota mereka tersebut itu. Walau ikhtalafa fi qadmil aibi wahtumila sidqu kullin saddiqal bai'u bi yaminihi fi da'wahu hudutsahu li annal asla luzumul aqdi wa qila li annal asla adamul aibi fi yadihi. Wa qala apabila dua belah pihak bersengketa mengenai sejak semula cacat telah ada apakah baru ada, dan masing-masing pihak cukup mempunyai bukti dan alasan kebenaran dakwaannya, maka dibenarkanlah pihak penjual dengan bersumpah pada dakwaannya bahwa cacat itu terjadi baru saja, karena asal permasalahannya adalah kelestarian akad tersebut. Ada dikatakan karena asal permasalahannya adalah tidak ada kecacatan barang sewaktu di tangannya. Walau hadatsa aibun la yu'raful qadimu bidunihi ka kasri baydin wa jawzin wa taqwiri bitikhin mudawwidin rudda wala arsha alaihi lil hadisi. Nah, nih. Wa qala apabila terjadi cacat baru yang tanpa dengannya cacat lama tidak bisa diketahui, misalnya pecahnya telur atau kelapa, atau busuknya
Ya, semangka yang termakan ulat, maka barang itu boleh dikembalikan dan pembeli tidak terkena denda kerugian cacat yang baru tadi. Baru beli telur, ketika itu juga dipilih, jangan 2 hari semangka baru dibalikkan, tidak bisa. Telur sampai ke rumah 2-3 jam tidak bisa, terus sampai ke rumah terus setiap waktu itu kan hawa itu ada perubahan tersebut itu. Ya, ini beda. Nah, jadi kita mesti ngerti pas telur bawa ke rumah dah. Nah, nanti sore-sore bukan tidak bisa lagi itu. Ya. Wa qala wa yatba'u fir raddi bil aibi azyadatu al muttasilatu kasamni wa ta'allumis sun'ati walau bi ujratin wa hamlin qarinin bai'an. Yang ikut dikembalikan karena cacat, yaitu semua tambahan yang terjadi bergandengan, misalnya keadaan semakin gemuk, ya, kepandaian bekerja sekalipun disekolahkan dengan biaya, dan kandungan yang telah terjadi sejak akad dilaksanakan. Lal munfasilatu kal waladi wassamari wa kadal hamlu al hadithu fi milkil mushtari fala tadba'u fir raddi bal hiya lil mushtari. Tidak ikut dikembalikan, yaitu tambahan yang terpisah, misalnya anak buah, ya, atau juga kandungan yang terjadi sewaktu menjadi milik pembeli. Semua itu tidak turut dikembalikan tapi menjadi milik pembeli. Nah, sapi beranak dalamnya, tak tahu kita dia bunting, dibeli, itu hak si pembeli. Ya. Ayam dibeli, setelah dibeli sudah seperempat jam bertelur deh, itu telurnya hak si pembeli. Ya, tuh, ya, tuh. Tuh. Faslun fi hukmil mabi' qabla al-qabdi. Ini tentang hukum barang yang telah terjual sebelum diterimakan kepada pembeli. Nah, ya, belum terimakan. Gimana tuh ya? Al-mabi'u qabla qabdihi min dhamani ba'i'in. Mabi', barang yang telah terjual sebelum diterimakan kepada pembeli, ya, diterimakan kepada pembeli adalah atas tanggungan penjual. Nah, belum diterima, atas penjual. Dia beli tadi kompor gas dari toko itu, sudah dibayar tapi dia belum terima, ada cacat tanggungan pembeli. Nah, bimana al-impisakhil bai'i bitatlifihi, dalam arti akad menjadi gagal karena barang itu rusak, au itlafi bai'in, atau dirusakkan oleh penjual, wa subutil khiyari bita'ayyubihi au ta'yibi bai'in, dan tetapnya hak khiyar bagi pembeli karena barang itu menjadi cacat dengan sendiri atau dicacat oleh penjual, au ajnabiyin, atau dirusakkan oleh orang lain. Itu tanggungan, ya, tengok belum diterima penjualnya, ya. Wa qala falau talifa bi afatin aw atlafahul bai'u impasakhal bai'u, maka bila mana mabi', ya, barang dijual itu sebelum diterima oleh pembeli rusak karena satu kejadian atau dirusakkan oleh penjual sendiri, maka akad menjadi fasakh, ya, tak jadi, bubar tuh jual
jual belinya. Wa qala wa itlapu mushtarin qabdun wa in jahila annahu al-mabi'u. Perusakan mabi' barang yang belum terima oleh pembeli tadi oleh pembeli berarti penerimaannya sekalipun tidak tahu bahwa yang dirusakkan itu adalah mabi'. Mabi' tadi yang dijual belum diterima oleh pembeli itu ya. Wa qala wa yabtulu tasarrufun walau ma ba'in bin nahwi bai'in kahibatin wa sadaqatin wa ijaratin wa rahnin wa iqradin fima lam yuqbad. Tasarruf atas mabi menggunakan atas barang belum terima oleh pembeli itu yang belum terimakan kepada dan dilakukan oleh pembeli dengan cara semacam jual beli sebagaimana hibah, sedekah, menyewakan, menggadaikan atau menghutangkan adalah batal sekalipun dilakukan kepada penjualnya sendiri. La bin i'taqin wa tazwijin wa waqfin li tashawufi syari'i ila al-'itqi wa li'adami tawaqqufi 'ala al-qudrati bidalili sihhati i'taqil abiqi wa yakunu bihil mushtari qabidan wa la yakunu qabidan bitazwiji. Wa qala tasarruf tidak batal dengan semacam memerdekakan, mengawinkan atau mewakafkan karena tasarruf kebenaran, kegemaran Allah terhadap memerdekakan dan karena tidak diletakkan sahnya memerdekakan pada adanya kebiasaan menerimakan budak itu dengan bukti tetap sahnya memerdekakan budak yang tengah melarikan diri abiq. Dengan memerdekakan itu maka berarti pembeli telah menerima mabi' tapi belum dianggap menerimanya bila tasarruf di sini berupa mengawinkan. Jadi Allah paling senang orang yang mau memerdekakan hamba itu. Walaupun hambanya lari sudah merdeka dia. Kecuali belum terima, walaupun belum terima, kecuali kalau dia mau dikawinkan, udah datang dulu. Itu indahnya hubungan kepada ya hablum minan nas. Kenapa? Ada yang mau tanya tuh? Jual beli ini ya. Wa qabdu ghairi manqulin min ardin wa darin wa syajarin bi takhliyatin li mushtarin bi ayyumkinahu minhul bai'u ma taslimihil miftaha wa ipraghihi min amti'ati ghairil mushtari. Wa qala penyerah terimaan mabi' barang yang dijual itu belum diterima oleh si pembeli mabi' itu yang tak bergerak baik itu berupa bumi atau rumah atau pohon adalah dilakukan dengan menyerahkan barang tersebut kepada pembeli, yaitu penjual menguasakannya kepada pembeli dengan menyerahkan kunci dan mengosongkan dari barang-barang yang bukan milik pembeli. Jadi di rumah kita ada pohon kayunya, ada kelapa depan, jangan kau nak dicabut pula kelapa tu. Udahlah, ya itu sudah yang pembeli itu. Kalau kau nak petik buahnya sebelum kau jual itu, ya. Tapi kalau sudah dijual itu sudah, kecuali di perjanjian. Setiap buah ini bagi dua kita ada. Aku ambil, tapi tidak berhak tentang itunya ya, tentang buahnya. Tapi kalau mau dijual sama dia, itu kan tak lucu tuh. Aku jual rumahnya tapi pohonnya tidak. Nanti di rongrongnya mak kita ntar nongol. Nah, itu masalah ya. Ada orang model begitu tuh. Ya. Kenapa? Ya, wa qabdu manqulin bi min sapinatin aw hayawanin. Ini binaqlihi min mahalli ila mahallin akhar ma'a tabrighil sapinati. Ini beda kalau kapal. Penyerah terimaan mabi' yang dijual belikan sebelum terima pembeli itu
bergerak baik berupa kapal laut, bukan kapal udara ya, bergerak terus nih, kapal laut atau binatang ada dilakukan dengan memindahkannya dari tempat semula ke tempat lain dengan mengosongkannya bila berupa kapal laut. Nah, pindahkan sana, ini nak jual sama kau nih. Ya. Tahu di situ nanti bisa dengan tuh, ini bukan belum nih, hak kami masih kata orang, masalah ya. Wa qala wa yahsulul qabdu aidan bi wad'il ba'i al manqula baina yaday al mushtari bihaitsu law madda ilaihi yadahu lanalahu wa in qala la uridu. Penyerah terimaan terjadi pula dengan cara penjual meletakkan mabi' bergerak di hadapan pembeli, sekira pembeli mengulurkan tangannya maka akan sampai kepadanya walaupun pembeli berkata saya tidak menghendaki barang itu, la uriduhu. Sampai kita tengok ya. Wa syurita fi ghaibin an mahallil akhdhi ma idzil ba'i fil qabdi mudhiyu zamanin yumkinu fil mudhiyu ilai adatan. Wa qala untuk mengembalikan mabi' barang yang dijual sebelum terima pembeli itu yang tiada di tempat akad, disyaratkan di samping adanya izin mengambil dari penjual juga telah lewatnya masa secukup berjalan sampai ke tempat mabi' menurut kebiasaan. Wa yajuzu lil mushtarin istiqlalun biqabdin lil mabi' in kana thamanu muajjalan aw sallamal hala. Jaiz, harus boleh bagi pembeli mengambil mabi' dengan bebas tanpa seizin penjual jika harga pembayarannya angsuran atau diserahkan dengan kontan. Silakan. Sekarang kan ada kreditan mobil, rumah, ya kan? Ya. Wajaza istibdalun fi ghairi ribawiyin bi'a bimislihi min jinsihi an samanin naqdin au ghairihi. Istibdal minta ganti ya. Penukaran diperbolehkan untuk harga pembayaran yang berupa uang, emas, perak atau lainnya pada selain jual beli riba yang dilakukan dengan sesama jenisnya. Itu beda riba. Makanya kan kalau di bank tuh kadang-kadang kita ngambil duit dibilang hitung sebelum keluar dari bank, itu bahasa gitulah ya. Nah, kalau sudah keluar pintu tak ada urusan lagi dia. Hitung balik kan? Tuh, ya kan sudah diperjanjikan itu masalahnya. Salah kita kalau keluar sudah dijanjikan. Kenapa? Wa qala li khabar Ibnu Umar radhiyallahu an, hadis ya. Kuntu abi'ul ibila bid-dananir wa akhudhu makanaha ad-darahim wa abi'u bid-darahimi wa akhudhu makanaha bid-dananir ad-dananira. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'altuhu an dalika faqala la ba'sa idza tafarraqtuma wa laysa bainakuma syai'un. Hal itu berdasar khabar riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma adalah saya, kata beliau, menjual onta dengan uang dinar lalu saya minta uang dirham sebagai ganti dinar tersebut, dan di lain waktu saya menjual dengan uang dirham lalu saya minta dinar. Dirham dinar itu kan emas dan perak ya. Sebagai gantinya, kemudian saya menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menanyakannya, lalu jawabnya, tidak mengapa asal kalian berdua telah berpisah dan tidak mengadakan akad istibdal minta ganti. Nah,
Jadi emas perak itu kan beda. Mungkin ketika emas ini 5 mayam, ketika perak mungkin 20 mayam. Itu kan bahasan, itu tentu beda ya tentang itu. Nah, beda kita sekarang kan dolar beda, Singapura, dolar apa namanya, apa Amerika, ringgit Malaysia, ringgit Brunei, lain kan rupiah kita, itu beda kan. Nah itu kan perbedaan tadi ya, tahu beda tersebut itu. Kenapa yang mau jual beli ini? Ya, Allah. Wa qala wa an daini qardin wa ujratin wa sidaqin la an muslimin fihi li adam istiqrarih. Istibdal, minta ganti, diperbolehkan untuk hutang dan upah sewa atau mas kawin. Nah, tapi tidak diperbolehkan untuk muslim fi barang pesanan, tidak bisa diganti kalau dalam itu ya, karena keadaannya belum tetap. Ya, ini walau istabdala muwaffiqan fi illatir riba kadirhamin an dinarin usturita qabdul badali fil majlisi hadran minar riba la in istabdala ma la yuwafiqu fil illati kata'amin an dirhamin. Betul. Apabila minta ganti dengan barang yang illah, ada aibnya maksudnya ya, penyakitnya, keribaannya sama. Misalnya dirham minta ganti dinar, maka disyaratkan penerimaan gantinya pada majlis akad itu juga karena dikhawatirkan terjadi riba lebih ya. Hal itu tidak disyaratkan lagi jika minta ganti dengan barang yang tidak bercocokan illah ya, penyakit tersebut itu yang ada aib jual beli itu. Jika minta ganti dengan barang yang tidak bercocokan illah keribaannya, misalnya makanan minta ganti dirham, tidak bisa ya, dikasih orang makanan sepiring 2 jam baru datang rusak tuh makanan, tidak bisa, nanti lepas ya masalahnya ya. Wa qala wala yubdalu nau'un uslima fi aw mabi'un fi dhimmati uqida bi ghairi lafdhis salmi bi nau'in akhar walau min jinsi ka hintatin hamra an bayda li anna al mabi'a ma ta'yinihi la yajuzu bai'uhu qabla qabdihi fa ma'a kaunihi fi dhimmati aula. Nah, itu apa bahasanya itu ya, barang macam barang muslim fihi atau barang mabi yang masih ada dalam tanggungan penjual yang tidak diakadkan dengan salam pesanan adalah tidak boleh diganti dengan macam yang lain. Misalnya gandum merah diganti gandum putih, karena mabi dengan telah ditentukan macamnya itu tidak boleh dijual lagi sebelum diterimakan kepadanya. Dan lebih-lebih jika mabi itu masih ada dalam tanggungan penjual. Itu kan karena orang di apa namanya itu Lazada, entah apa namanya jual beli itu, sudah dianunya dikeranjangkan, apa dikeranjangan ya, dah kau minta hitam, datang hitam, kau minta putih, tak boleh begitu ya. Aset cocok nih ganti hitam, tak bisa, kecuali di tempatnya itu tidak ada, mungkin kamu mau hitam tidak ada, dia kasih informasi lagi ya, dia informasi bagaimana Pak, hitam tidak ada, yang ada ini, atau menunggu akan datang, atau tidak kami kembalikan uang itu. Nah itu enak kan begitu ya, ini ada amanah jual beli itu, jadi enak kan sekarang. Lakunya online tuh jualan sekarang, bangkrut kedai sekarang banyak ya dah. Orang enak di rumah aman, datang ke pintu, ngetok pintu ya. Nah subhanallah, dulu kan tuh lihat tuh pasar besar di Asia Tenggara tutup sekarang tuh, Tanah Abang itu ya, pasar grosir yang paling besar di Asia Tenggara. Tadi lagi karena orang masing-masing beli di rumah sekarang, ada baju semua lengkap. Kalau mungkin kalau kita beli
kolor lah mungkin ya, atau benda-benda yang agak asing itu malu kalau kita beli tak. Tapi kalau diantar ke rumah, apalah, mana tahu, cuma yang tahu tak. Nah itu lebih terlindung lagi. Betul apa betul? Ngapa dengan nengok? Ya kan, yang sering beli benda-benda yang isek-isek nih, ya tak? Nah, model sama, rasa sama, jangan khawatir, asli. Nah, ya itu kan gitu tuh. Gila sekarang ya tak? Nah itu kan, dan lebih tertutup ya tak? Ya dipanggil kan, macam makanan sekarang ada juga tuh. Ya tak? Pesan apa datang ke rumah kan? Nah aman ya. Subhanallah, lebih indah ya. Ya kan lebih mudah tersebut itu. Naam, dia bilang ya juzu ibdaluhu bin nau'ihi al ajwad wa kadza al arda ya au bitaradi al arda'u bitaradi. Memang boleh menggantinya dengan macam yang lebih bagus dan boleh pula dengan yang lebih jelek bila telah saling merelakan. Nah itu dia bilang tak ada nih warnanya merah nih, hijau tak ada. Nah itu kan silah ya apalah, dia bilang udahlah sama merelakan. Nah jelas itu banyak kan jual beli begitu ya. Nah memang adalah keaiban tuh kadang-kadang sekali-sekali ya. Tapi dia jaga juga jual beli, malu lah dia bangkrut jualan dia kalau dia salah-salah. Betul. Nah tuh. Nah sekarang jodoh saja bisa dipesan ya tak? Dulu ada hebat lagi, ada nak janda nak gadis, ada kan dulu kan surat kabarnya hebat. Maka sekarang surat kabar tak laku lagi, magazine, newspaper ya itu jaridah bahasa Arab, as-suhuf tak laku lagi sekarang. Orang mana mau baca surat kabar, tak laku. Majalah tak laku, magazine tak laku. Ada tak laku sekarang. Orang masing-masing di HP nengok ya tuh. Jelas apa jelas? Nah, ada mau tanya tuh. Faslun fi bai'il usuli was thimar. Tentang jual beli usul. Usul artinya bumi, rumah, kebun, pekarangan. Wathimar dan buah. Usul asal ya. Yadkhulu fi bai'i ardin wa hibatiha wa waqfiha wal wasiyati biha mutlaqan la fi rahniha wal iqrari biha ma fiha min bina'in wa syajarin ratbin wa thamirhi alladhi lam yadhhar indal bai'i wa usuli baqlin tujazzu marratan ba'da ukhra kakissain wa bitikh. Itu kisah ya. Dalam penjualan bumi atau penghibahan atau perwakapan atau pewasiatannya secara mutlak, bukan penggadaiannya, dan pengikrarannya adalah terikutkan pula segala sesuatu yang terdapat pada bumi tersebut. Nah itu dalamnya ada buah, silakan sudah. Jadi kalau kau nak jepatikan bumi kau itu mana ada harta karun di bawah, periksa dulu, belum jual. Nah, kau sudah dibeli orang, tak ada hak kau lagi. Dapat minyak di bawah situ, dah urusan lagi, ngerti? Ya, periksa dulu. Ya. Buah-buahan periksa dulu, kalau enggak terjual. Baik berupa bangunan maupun pepohonan yang masih segar dan buahnya yang belum tampak suatu akad, dan juga pepohonan rempah-rempah yang bisa dipetik buahnya berkali-kali sebagaimana pohon kisah itu mentimun. Asal kisah itu bukan mentimun, ada bentuk timun. Karena timun itu bahasa Arab khiyar. Kisah ini di Quran, wa kisaiha kata Allah di surah Baqarah, wa kisaiha wa pumiha wa adasiha wa basaliha, ada kan? Itu di Quran ada bawang putih, bawang merah, mentimun. Itu ada kan? Bitikh itu semangka. Jadi kalau bitikh semangkanya bulat, ada yang kuning kan tuh, ada yang biji atau tidak, ada yang merah. Kalau hab-hab itu panjang dia, hab-hab itu panjang, jarang tuh hab-hab di kita di sini ya. Tuh, jadi kita bitikh rata-rata ya. Melon ya, watermelon ya.
la ma yu'khadhu dab'atan kaburrin wa pujlin. Li'annahu laisa lid-dawami was-sabati fahuwa kal manqulati fid-dar. Tidak terikutkan pepohonan yang hanya sekali panen, ya, seperti pohon gandum, tak ikut tuh. Dan fijil itu lobak bahasa kita, lobak Cina yang putih itu, itu lobak. Ya, macam kangkung, soalnya cabut sekali selesai dah. Kalau kelapa tak mungkin lah setinggi itu mau dicabut. Ya, mangga atau buah ya. Sebenarnya makan boleh jual, sama sudah jual dah minta lagi ke situ. Allahu Akbar. Karena pohon-pohon ini bukan untuk tertanam seterusnya, ya. Maka dihukumi sebagaimana barang-barang bergerak dalam penjualan rumah. Wa yadkhulu fi bai'i bustanin, kebun, wa qaryatin ardun wa syajarun wa bina'un fihima la mazari'u haulahuma li'annaha laisat minhuma. Wa qala, dan dalam penjualan kebun dan pekarangan adalah berikutkan pula buminya dan semua pepohonan serta bangunan yang ada di sana, tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya tidak terikutkan karena tidak termasuk daerah perkebunan atau pekarangan tersebut. Belai-belai dah. Kan tak lucu tuh kalau kita jual rumah, kebunnya di pepohonan ditebang, repot. Lo kata orang kawan nih. Ya dah. Tuh, yang punya rumah, yang punya kebun. Kenapa? Ada yang mau tanya itu? Wa fi bai'i darin hadis salasatu ail ardul mamlukatu lil bai'i bi jumlatiha hatta takhumuha ilal ardi sabi'ati wasyajarul maghrusu fiha wa in kathura wal bina'u fiha bi anwa'ihi wa abwabun mansubatun wa aghlaquha al musbatah. Dalam penjualan rumah adalah terikutkan pula 3 macam barang tersebut, yaitu bumi yang dimiliki penjual semuanya sampai lapisan yang paling bawah tanah itu. Masa kau nak cabut 7 tingkat tanah 7 petala, tidak? Pepohonan yang tertanam di sana sekalipun banyak dan segala macam bangunan yang ada, kemudian juga semua pintu-pintunya yang terpasang dan gembok-gemboknya yang terpasang pula. Dia punya di belakang tuh apa? Apa itu? Ya, piara ayam segala macam itu sudahlah. Ya, jadi kalau memang nak dibawa juga sebelum jual tuh angkati ayamnya itu. Ya, dah jual tak ada. Karena orang menengok hal-hal itu ya. Ini sudah dijual pelan-pelan, diam-diam lama diangkat tuh tak boleh, haram namanya. Ya, jelas tuh ya. La fi bai'i qinnin. Ini hamba nih gini, qinnin. Dzakarin aw ghairihi halqatun bi idnihi aw khatamun aw na'lun wa kadza thawbun alaihi khilafan lil hawi kal muharrari wa in kana satira auratihi. Penjualan budak, hamba, baik laki-laki maupun wanita, khin itu dzakarin aw ghairi, adalah tidak terikutkan anting-antingnya atau cincin atau sandal yang dipakainya. Demikian pula pakaiannya yang lain, halnya menurut Al-Hawi sebagaimana Al-Muharrar, sekalipun pakaian itu menutup aurahnya, tak termasuk cincin itu punya kalau dijual itu punya tuannya, dikasih balikkan kepada tuh. Jadi pakaian yang dipakai itulah lagi tinggal tersebut itu. Maksud sandal dicabut, kena orang jual beli orangnya. Tuh. Ya. Subhanallah. Wa fi bai'i syajarin ratbin bila ardin indal itlaqi irqun walau yabisan illam yushtarat qat'u syajari bi an syurita ibqa'uhu. Pada bilang
Dan dalam penjualan secara mutlak atas pohon segar tanpa tanahnya adalah berikutkan pula akarnya sekalipun telah kering, jika tidak disyaratkan harus dipotong, sebagaimana kalau disyaratkan untuk dipelihara terus. Tidak mudah orang jual beli itu ternyata ya. Maka Rasulullah berkata, ya, at-tajirul amin, pedagang amanah itu apa? Ma'an nabiyyin was-siddiqin, itu wasyuhada. Bukan mudah. Nah, di mana kita sih kok sepersentaan Pak Ojah kita ya, yang jual beli ini ha. Au atlaqa liwujubi baqa'ish syajari ar-radbi, atau terikutkan pula akarnya bila penjualan disebutkan secara mutlak, tidak disebutkan harus ditebang atau tidak. Wa yalzamul mushtara ma'al mushtari yaqal ul yabisi indal itlaq lil adati, karena memang akar itulah merupakan syarat yang wajib ada agar pohon bisa segar. Nah, tuh. Dalam hal kemutlakan ini, pembeli wajib mengambil pohon kering yang dibelinya karena menurut adat yang berlaku. Ya, tapi kalau pohon itu macam gingseng, kacau harganya. Ada tanaman ada pohonan yang ada yang ketika tumbuh ratusan juta, mana mau orang. Ada kan tuh pohon-pohon mahal-mahal tuh. Nah, gingseng obat kuat yang itu ya, nah tuh main, tidak sembarang. Ya, makanya kebun-kebun orang itu kan dijaga. Jadi kalau beli sampai itunya orang tentu beda tersebut itu ya. Nah, ini tentang kalau kita mau punya kebun. Tentang itu jual rumah sekaligus ada hal-hal yang mesti diperhatikan supaya sahnya jual beli tersebut itu. Kenapa melongok ya? Tadi mau dijual beli soalnya tak? Nah, tuh. Ya. Belilah, jual belum tentu ya. Wa qala fa in syarita qat'uhu aw qal'uhu umila bihi aw ibqa'uhu batal al-bai'u wa la yantafi'u al-mushtari bimagrasiha. Apabila disyaratkan yang kering itu harus diambil, maka hal itu tidak supaya dilaksanakan. Tapi kalau disyaratkan pembiarannya, maka jual beli menjadi batal. Kenapa kering tak perlu juga? Ya, pembeli pohon kering tidak boleh memanfaatkan tempat tumbuhnya. Subhanallah ya, begitu. Wa ghusnun ratbun la yabisun wa syajaru ratbun li annal adata qat'uhu wa kadza waraqun ratbun la waraqu hinna'in 'alal aujuh. Nah, ini terikutnya pula ranting-rantingnya, ghusnun yang segar, ratbun. Dalam pembelian pohon segar tidak terikutkan rantingnya yang kering, karena menurut adat istiadat ranting itu harus dipotong jika dibeli tersendiri. Tuh, ada kadang pohon itu kan lain-lain harganya, itu obat-obatan lah. Nah, beda. Ya, macam cengkeh, pala, itu berharga semua deh. Nah, tuh. Terikut pula daunnya masih segar. Nah, daun apa tuh? Daun teh, ya. Nah, buah kopi. Itu ya tuh. Tapi daun inai, nih la waraku, tapi daun inai tidak terikutkan menurut pandangan yang lebih berwajah. Daun inai, daun pacar, henna namanya ya. Kalau diikut pula itu pacaran kawan kagak ya. Itu dalam hukum itu cantik beritahu ya, supaya itu dikasih libas sedikit tentang itu ya. Nah, waqala, sejuk malam ni ya. Tadi yang bertanya. Wala la yadkhulu fi bai'i syajari magrasuhu fala yatba'uhu fi bai'ihi li'anna isma syajari la yatanawaluhu. Dalam penjualan pohon adalah tidak terikutkan tanah tempat tumbuhnya, karena nama pohon itu tidak mencakup tanah tersebut. Jual pohon atas kan, arum-aruman. Ini jual pohon atas nih, buminya dibawa ambil di bawah, mana bisa? Udah orang jual-jual bunga-bunga ada tuh.
Itu sekedar itu. Ini katanya dengan tanah bawah sekali. Tidak, tanah di pot tuh lah sudah. Tanah diambil. Paham? Wala samarun zahara katal'i nakhlin bitashaqqquqin wa samari nahwi inabin biburuzin. Tidak terikutkan pula buahnya yang telah tampak, misalnya buah korma, ya, misalnya buah korma yang mulai memecah, buah anggur inab yang mulai keluar, atau kelapa yang telah kelihatan, wajauzu bi'iqadin fama dhahara minhu lil ba'i wa ma lam yadhhar lil mushtari. Buah anggur yang mulai keluar atau kelapa yang telah kelihatan jadi. Nah, buah-buah yang telah tampak adalah tetap milik penjual, dan yang belum tampak adalah ikut milik pembeli. Nah, jadi kalau sudah berbuah tu, aku jual buah aku tu. Tapi kalau sudah dipetik, sudah dibeli itu, itu hak si pembeli dengan pohon-pohonnya itu. Ya tak termasuk buahnya. Ya. Wa qala walau syirita thamaru li ahadihima fa huwa law amalan bi syarti sawa'un adhara ats-tsamara am la. Jika dipersyaratkan buahnya milik salah satu penjual atau pembeli, maka jadilah miliknya baik yang sudah mulai tampak atau yang belum. Itu disyaratkan. Pokoknya buahnya ini aku jual aku jual sama kamu, ya, buah atau buah itu hak aku mah. Itulah. Kita bilang oke, ya sudah. Ya, paham tak? Bukan lama tak? Setelah dapat buah tidak, silakan, tapi pohon tidak bisa lagi. Kalau pohon di situ katanya pohonnya tetap punya aku. Bilanglah, kalau aku jual tanah nih, pohon yang hidup, aku minta sewanya pohon kau tidur di tempat aku. Baru tahu. Itu tadi tak bisa lama-lama. Biarlah tuh aku jual rumah ini, tapi pohon tetap punya aku. Enak betul. Ya, tuh. Beda kan? Wa yubqayani ay samaru adh-dhahiru wasyajaru 'inda al-itlaq fa yastahiqul bai'u tabqiyat samari ila awanil jidadi fa ya'khudhuhu dab'atan la tadrijan. Buah yang telah mulai tampak dan pohonnya yang dibeli dengan cara mutlak tidak disyaratkan harus dipotong, itu dibiarkan hidup, maka penjual berhak memelihara buah itu sampai masa dipetik. Sampai itu aja lah ya. Lalu memetiknya sekaligus bukan sedikit demi sekaligus bukan sedikit demi sedikit, langsung diambil. Setelah itu hak yang pembeli tersebut itu. Nah, ada deh. Taruh dikit ya. Walil mushtari tabqiyatu syajari madama hayyan fa in qala falahu gharsu in nafala badalihi. Sedang bagi pembeli berhak memelihara pohon itu selama masih hidup, dan bila tumbang sendiri maka baginya boleh menanamnya kembali, namun tidak boleh menanam pohon lain sebagai gantinya. Allahu a'lam. As-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil umur dan al-mursalin wassalihin wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.